Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Sastra, kembali lagi dengan saya Mona Lisa. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai unsur intrinsik pada novel terbitan Pujangga Baru dengan judul Layar Terkembang. Lalu selanjutnya kita akan membandingkan karya pada angkatan Balai Pustaka dan melihat pembaruan pada angkatan Pujangga Baru. Apa yang menandai karya itu angkatan Pujangga Baru dan apa yang berubah dari angkatan sebelumnya? Periode Pujangga Baru muncul setelah periode Balai Pustaka. Sebutan Pujangga Baru berawal dari sebuah majalah sastra dan budaya Pujangga Baru yang terbit 29 Juli tahun 1933. Menurut Andri Wicaksono, dalam pengkajian prosa fiksi tahun 2017, Pujangga Baru muncul sebagai reaksi atas banyaknya sensor yang dilakukan oleh Balai Pustaka terhadap karya tulis sastrawan yang pada masa tersebut, terutama karya sastra yang menyangkut rasa nasionalisme dan kesadaran kebangsaan. Sastrawan periode Pujangga Baru ingin lepas dari kekangan Belanda. Mereka ingin berkarya tanpa harus menuruti aturan Balai Pustaka bentukan kolonial. Karya-karya sastra angkatan Pujangga Baru antara lain yaitu novel Layar Terkembang yang terbit pada tahun 1936, karya Sutan Takdir Ali Syahbana. Novel ini mengangkat cerita tentang kakak beradik Maria dan Tuti. Keduanya merupakan perempuan berpendidikan, mandiri, dan masing-masing memiliki karakter yang kuat. Suatu hari di pasar ikan, mereka bertemu dengan Yusuf, seorang mahasiswa kedokteran di Jakarta. Mulailah kisah cinta antara ketiga tokoh tersebut. Meski ceritanya romantis, Sutan Takdir juga menyelipkan mengenai emansipasi perempuan dalam novelnya. Ia mengungkapkan bagaimana perempuan dapat menjadi sosok yang berpendidikan. Nah, adapun ciri-ciri karya sastra Pujangga Baru yang membedakan dengan periode lainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bertema persatuan, nasionalisme, dan rasa kebangsaan. Yang kedua, beberapa sastrawan di angkatan ini mengangkat persoalan emansipasi wanita. Yang ketiga, alirannya disebut romantis idealis. Yang keempat, karya sastrawan menyiratkan idealisme dalam karya-karyanya. Yang kelima, ada pengaruh dari karya sastra tahun 1980-an dari Belanda. Yang keenam, mulai menyiratkan tentang modernisasi bahkan masa depan Indonesia. Dan yang terakhir, menggunakan bahasa yang indah dan lepas dari kaidah penulisan Balai Pustaka yaitu menggunakan bahasa Melayu tinggi. Adapun unsur intrinsik pada novel Layar Terkembang serta perbandingan antara angkatan Pujangga Baru dan angkatan Balai Pustaka yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tema. Tema dalam cerita novel Layar Terkembang karya Sutan Takdir Ali Syahbana ini bertajuk Perjuangan Sosok Wanita Indonesia. Pembaruan yang tampak pada tema novel Layar Terkembang terbitan Pujangga Baru ini dengan novel terbitan Balai Pustaka yaitu mengenai emansipasi wanita. Pada terbitan Balai Pustaka, hal-hal yang seringkali dipermasalahkan dalam karya-karya mereka adalah tentang penindasan hak kaum perempuan melalui kawin paksa. Sedangkan dalam cerita novel Layar Terkembang ini menceritakan tentang emansipasi wanita yang menceritakan perempuan berpendidikan dan mandiri.
Yang kedua yaitu penokohan serta tokoh. Yang pertama yaitu ada tokoh Tuti. Tuti merupakan seorang wanita kekinian yang memiliki pemikiran modernisasi dan berpikiran bahwa laki-laki dan wanita itu sederajat, dengan segala hak dan kewajiban yang setara. Berbeda dengan cerita terbitan Balai Pustaka, yaitu mengukung kebebasan seorang sebagai individu dan penindasan hak kaum perempuan. Serta tidak ada unsur modernisasi pada novel terbitan Balai Pustaka. Permasalahan berangkat dari kedaerahan, budaya, dan adat istiadat. Yang kedua yaitu ada tokoh Maria, seorang wanita yang selalu ceria, dan Maria merupakan adik dari Tuti. Yang ketiga yaitu Yusuf, seorang yang baik hati dan terpelajar, serta mahasiswa kedokteran yang memiliki pemikiran modernisasi. Yang keempat ada Supono. Supono seorang pemuda yang baik hati dan berpendidikan. Yang kelima ada Wiryatmaja. Wiryatmaja adalah ayah dari Maria dan Tuti, seorang laki-laki yang agamis, penyayang, dan baik hati. Perbedaan dengan cerita novel terbitan Balai Pustaka, yaitu pada novel terbitan Balai Pustaka terdapat kesewenangan kaum tua pada kaum muda. Tokoh yang keenam ada Partadiharja, yaitu seorang laki-laki yang baik hati, berprinsip, agamis, dan merupakan adik ipar dari Wiryatmaja. Yang ketujuh yaitu tokoh Saleh. Saleh adalah seorang pemuda terpelajar yang begitu peduli akan lingkungan alam dan rela mendedikasikan dirinya sebagai pencinta alam dengan menjadi seorang petani. Saleh merupakan adik dari para Partadiharja. Yang selanjutnya ada Ratna, seorang wanita yang baik hati dan juga pintar. Ratna merupakan istri dari Saleh. Yang terakhir ada Rukama. Rukama adalah seorang yang humoris dan baik hati. Rukama merupakan sepupu dari Tuti dan Maria. Unsur intrinsik yang selanjutnya yaitu ada latar atau setting tempat. Yang pertama yaitu kediaman Wiryatmaja. Yang kedua ada kota Martapura, Provinsi Kalimantan Selatan. Perbedaan dengan cerita novel terbitan Balai Pustaka, yaitu novel terbitan Balai Pustaka kental akan Melayu. Novel yang boleh terbit pada periode Balai Pustaka hanya karya dengan bahasa Melayu tinggi. Pembatasan tersebut membuat karya yang lahir didominasi oleh Sumatera. Selanjutnya yaitu latar tempat rumah sakit di kota Pacet. Yang selanjutnya, kediaman Partadiharja, gedungan permufakatan, dan yang terakhir yaitu gedung akuarium di pasar ikan. Untuk alur atau plot cerita dalam novel ini menggunakan alur maju. Adapun pengklasifikasiannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu perkenalan. Pertemuan Yusuf dengan Maria dan Tuti di gedung akuarium. Kesan istimewa begitu dirasakan oleh Yusuf pada saat pertemuan itu terjadi. Kesan istimewa tersebut dirasakannya terhadap Maria. Sehingga di hari-hari berikutnya Yusuf sangat ingin menjumpai Maria. Ternyata Yusuf menyadari bahwa perasaannya kepada Maria adalah perasaan suka. Bak Gayung bersambut, ternyata Maria pun merasakan hal yang sama. Yusuf dan Maria semakin dekat sampai pada akhirnya mereka memutuskan untuk bertunangan. Selanjutnya masuk pada konflik. Konflik terjadi antara Tuti dan Maria yang disebabkan oleh kritikan tajam Tuti yang ditujukan kepada Maria. Kritikan Tuti berkenaan dengan cinta Maria terhadap Yusuf yang amat berlebihan
sehingga dapat melemahkan diri Maria sendiri. Selanjutnya yaitu klimaks. Konflik memuncak pada saat Maria terjangkit penyakit malaria dan TBC yang membuatnya menjadi semakin lemah, hingga akhirnya Maria meninggal dunia. Masuk kepada antiklimaks, yaitu pada Maria berwasiat kepada Tuti sebelum ia meninggal dunia yang berisikan bahwa Tuti dan Yusuf dapat segera menikah. Dan yang terakhir yaitu penyelesaian yang pada akhirnya Tuti dan Yusuf menikah demi menuruti permintaan terakhir Maria. Dengan demikian, Tuti tak lagi merasakan perasaan kesepian yang menghantuinya selama ini. Nah, unsur intrinsik yang kelima yaitu amanat. Amanat yang dapat kita ambil pada novel layar terkembang ini yang pertama yaitu wanita meskipun memiliki peranan yang berbeda dengan laki-laki, namun harus tetap berpengetahuan dan berwawasan luas agar wanita bisa lebih berdaya guna dan bermartabat. Yang kedua, permasalahan hidup memang selalu ada, dan cara yang terbaik adalah dengan menghadapinya. Unsur intrinsik yang keenam yaitu sudut pandang. Dalam novel ini menggunakan sudut pandang orang ketiga. Hal ini ditunjukkan pada penggunaan kata ganti orang ketiga seperti menyebutkan nama tokoh atau dia. Yang terakhir yaitu gaya bahasa. Dalam cerita novel layar terkembang, bahasa tulis yang digunakan banyak sekali menggunakan majas personifikasi yang mengesankan benda mati seolah memiliki sifat seperti manusia. Dalam gaya penulisan juga syarat akan kesan bahasa Melayu yang kental. Itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai perbedaan periode Pujangga Baru dan Balai Pustaka pada novel layar terkembang. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Lebih dan kurang saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan video-video selanjutnya dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.